ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Yang sama-sama kita hormati para ustadz pembimbing, mohon maaf belum hadir, Al-Ustadz Al-Mukarram Qari kita, Al-Mukarram Pak Ustadz Abdul Khalik Abdul Aziz, dari tim manajemen NRA Group, Bapak Ibu para calon tamu Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah hari ini bisa hadir untuk melaksanakan manasik umroh. Ya, sebelum saya sampaikan materi manasik, sebelumnya mohon maaf saya mewakili dari pimpinan kami Ibu Hajah Dimawati Asrul Aziz Tabang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaah yang telah mempercayakan pengurusan keberangkatan ke Tanah Suci kepada NRA Group. Semoga tentunya mohon doa dari semuanya, semoga urusan kami dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga para jemaah semuanya sehat walafiat dan lancar perjalanan, mudah untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di Tanah Suci dan bisa kembali lagi ke tanah air berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa ibadah umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari manajemen, bila ada kehilapan kami dalam pelayanan penerimaan saat pendaftaran, kemudian saat manasik, hidangan yang kurang selera dan sebagainya, juga dalam perjalanan ke Tanah Suci, pelayanan selama di Tanah Suci, kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, dimaafkan Pak Ibu? Baik, itu dari manajemen mewakili dari NRA Group. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Dimati ya. Bapak Ibu besok akan jadi tamunya Allah, tamu yang menciptakan kita, yang setiap harapan semua digantungkan kepadanya. Ingin anak soleh, ingin rezeki berkah, ingin hidup bahagia dunia akhirat, ingin selamat alam kubur, ingin selamat di mahsyar, ingin orang tua kita yang berjuang bahagia juga. Ya, secara lisan labbaik Allahumma labbaik, tapi justru ada harapan-harapan lain. Ada ingin pujian, ada merasa hebat, ada malu. Pak umroh Pak, iya habis keluarga pada umroh, kalau nggak ikut malu. Selamat menderita, nggak bakalan bahagia, capek. Yang begitu capek. Tapi bagi yang bercita-cita kan senang. Yang ingin, yang merasakan bahwa ini adalah nikmat besar, bahagia. Oh, jangankan udah sampai di Makkah, baru naik pesawat aja, alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya umroh, bisa naik pesawat, nggak nyangka ya Allah. Udah nangis tuh. Sampai Madinah nangis bahagia. Ya begitu. Tapi kalau niatannya enggak lillah, jangan harap bisa bahagia, tersiksa. Yang niatannya ingin main HP, yang main HP aja. Sebab tergantung kesiapannya alokasi. Kalau nggak percaya Bapak Ibu nanti baca surat At-Taubah surat 9 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'athahum
Fatabaqahu wa qila qudu ma'al qa'idin. Tolong disimak. Kalau enggak gagal nih berangkat umrah. Jikalau kalian benar-benar mau berangkat apa Ibu? Umrah. Tentulah kalian akan mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tuh, Allah bilang. Enggak tahu nih udah siap apa belum besok mau berangkat. Mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Kenapa Allah tidak suka? Tidak siap-siap, dianggapnya perjalanan biasa aja. Biasa aja berangkat. Fasabbatahum, maka Allah lemahkan keinginan mereka. Nggak ada siap ingin ibadah, nggak siap ingin tobat, nggak siap ingin hijrah. Di sana juga sama aja, tukang ngobrol aja kerjanya. Orang lain sudah pada lari ke masjid, ngobrol aja. Coba lihat aja nanti, kelihatan dari niatnya. Bapak sekarang kan, nanti di sana lihat aja. Kalau memang dari sininya nggak benar-benar mau ibadah, ke sana juga nggak ada semangat ibadah. Tapi bagi yang sudah cita-cita, doain saya, semoga saya menghafal Al-Quran, hatam. Ada aja jalan. Nah, kalau niatannya, ya. Yang tukang main HP, ya main HP aja. Jangankan di kamar, di depan Ka'bah aja main HP. Padahal kesempatan hebat. Mungkin saja hanya sekali Allah ucap. Namanya nasib kita tidak tahu. Tapi ada yang sangat menyia-nyiakan waktu. Maaf, ahli hisab. Ahli hisab itu Dewan Suro. Ashabul Udud. Tukang ngerokok. Tukang rambut saya paling salut. Tiba-tiba sudah ada grup aja. Tidak tahu akan dibentuknya siapa panitianya. Tapi sudah ada grup aja itu. Ada berlima, berenam. Saya dikasih sih nggak ada yang ngerokok sih, alhamdulillah. Alhamdulillah di sini nggak ada yang ngerokok. Nggak tahu. Dan yang itu kata Allah, mohon maaf, selama di pesawat tersiksa. Ustaz, berapa jam sudah? 9 Pak, 9 jam. Udah pahit. Aduh, alhamdulillah. Jangan sampai di sana jadi gangguan, Pak. Orang lain sudah ke masjid masih, maaf, ke masjid dikit lagi saya tanggung, dikit lagi setengahnya. Kurangi rokok, ini lagi dikurangi Ustaz, sebatang. Ini jawabannya pinter ya. Kurangi sebatang. Baik Bapak Ibu. Nah, tukang ngobrol. Tukang belanja aja. Pulang balik belanja. Orang lain ke masjid, dia mah ke hotel. Kita ke masjid, yang tukang belanja ke hotel. Kenapa? Habis belanja. Coba nanti ya. Bu, ada ketinggalan ibadah terus. Nah, tolong ya, kalau ingin bahagia, nikmat, periksa niat dari sekarang. Periksa kesiapan untuk apa ke sana. Jangan sampai mubazir, gak ada nilai, gak ada nikmat, gak ada hasil. Gak sedikit uang yang dikeluarkan, waktu yang kita korbankan. Jangan sampai naudzubillah. Kita berharap pulang semuanya menjadi hamba Allah yang benar-benar ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fasabatum, Allah lemahkan keinginan mereka kalau memang dari awal gak siap-siap. Hanya ngikut-ikut aja, diajak mama, terpaksa mama berangkat, masa nggak ada yang dampingi. Gitu. Ya, suami, Pak berangkat, ya habis istri saya berangkat, masa dia berangkat sendiri? Wah, tidak gitu. Yang kayak gitu nggak ada nama Allah, terpaksa namanya. Ya, ada lagi mungkin yang anak-anak muda-muda dari mau umrah, ya mau tahu kayak apa sih Mekah itu? Kayak apa itu umrah itu? Sampai sana, oh cuma gini ya. Nah itu nggak ada nikmatnya, yang ada capek. Baik Bapak Ibu, sampai di mana tadi ya? Pasar batuh, Allah makan. Jadi nggak ada semangat ibadah. Alhamdulillah. Kalau sampai nggak ada semangat ibadah, segera istighfar, segera mohon, segera taubat, ya. Karena mungkin kita kurang siap-siap.
Kemudian malah yang hebat lagi, wakilah kudu ma'al qa'imin. Tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal itu. Ngapain berangkat? Kalau cuma mau ngobrol doang, kalau cuma buat berantem, kalau cuma buat main HP, kalau mau cuma buat belanja, di sini juga bisa. Tuh, gitu Pak. Tolong ya. Ini pernyataan Allah mengingatkan kita di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 46. Tolong siapkan. Nah, maka apa yang harus disiapkan Bapak Ibu? Satu, periksa akidah kita. Akidah itu keyakinan kita kepada siapa? Allah. Dari akidah muncullah niatan itu. Ya, niatan yang ikhlas hasil dari akidah yang benar. Itu Pak. Tapi kalau nggak ikhlas, niatannya macam-macam. Kalau akidah kitanya lemah, niatannya bukan untuk Allah tadi. Yang terpaksa lah, yang ingin tahu lah, yang karena hilang, karena itu. Padahal tadi sudah disampaikan dalam talbiyah, labbaikalah syarikalah kalau Allah sudah datang tiada sekutu. Artinya sekutu tiada niatan selain Allah. Tuh ya. Paham Bapak Ibu? Sudah disiapkan niatnya? Apa niatnya? Lillahi ta'ala. Terus dan setan pasti akan menggoda dari niat gitu. Seorang ulama besar aja bilang gini, betapa hebatnya itu iblis menggoda kita dengan riya, sehingga kita lawan riya yang satu, maka akan datang dalam bentuk yang berbeda. Datang lagi terus supaya gagal itu kan dari riya. Nah, maaf. Saya paling suka direpotkan sama yang tukang selfie. Nah, tukang selfie ini, nah, maaf. Kenapa? Suka telat terus. Orang yang sudah ngumpul hilang satu rombongan atau 4 orang, 2 orang. Nyarinya kan setengah mati. Kalau hilangnya di Jabal Uhud. Muterin Jabal Uhud kan Ustaz luar biasa kan, sambil teriak Bu Ici. Nah, ketika ketemu Bu, kita tegur, Bu, yang lain sudah habis, Ibu kemana? Sebentar Ustaz, saya lagi selfie dulu. Ustaz sini dong. Apa Bu? Tolong fotoin. Malah gimana nggak kesel? Kita kesel, bukannya dia takut, malah nasihatin kita. Kita jadi pembimbing yang sabar. Maka kami kan baru ini. Tolong Ustaz. Hebat ya. Baik Bapak Ibu, bukan tidak boleh, jangan sampai ini menjadi tujuan. Ingat ya, jangan sampai bukannya baca Quran malah baca WA. Nah, gitu. Ini yang harus ingat. Nah, jadi Ibu tolong konsentrasi untuk ibadah. Ibadah itu sejak dilakukan Allah ridho. Ya, Allah ridho. Jangan sampai melakukan hal banyak mubadirnya, gak ada nilai. Saya senang langsung rombongan tuh jam 2:30 udah berangkat. Hebat. Ya, anaknya kecil digendong di bawah. Jam paling tidak 3:30 udah berangkat. Ya, ini hebat. Udah pada pasang alat. Dan itu Allah tahu. Dan Allah pasti sampaikan kalau niatannya. Tapi nggak sedikit, subuh lewat di tanah suci loh, di depan Masjidil Haram yang setiap sholatnya 100.000 nilainya. Gimana di tanah air? Itu. Jadi kalau ingin merubah di sana, kalau ingin hijrah di sana, kalau ingin tobat di sana sekarang, mumpung Allah undang. Gak tahu kita bisa lagi, jangan sombong. Karena bukan karena duit, karena Allah undang. Buktinya banyak yang gak punya uang sampai ke sana. Betul Bu? Banyak? Udah pernah gitu? Nah, kira-kira saya Ustaz Haidar nggak mungkin tahu. Sering pas sampai di sana, Pak Alhamdulillah umrah ya Ustaz. Allah mampukan. Kenapa gak bahagia? Dengan sombong ya, makanya pergunakan siapapun. Saya berharap dan saudara ini umroh terbaik buat Bapak Ibu yang sering bolak-balik, yang baru juga tim yang terbaik, perjalanan hebat, yang anak ini bandel jadi soleh, yang suami bandel jadi soleh, istri bandel jadi soleh,
mertua Anda jadi soleh, pulang membawa syiar Islam. Sehingga orang hebat umroh, bisa merubah tukang berantem jadi mesra. Makanya hari ini manasik. Dan tolong harus serius. Kalau tidak nanti salah tawaf, salah sa'i, bisa fatal akibatnya. Nah, Bapak Ibu akan berangkat, akan melaksanakan ibadah umroh. Umroh adalah kita datang ke tanah suci, menziarahi Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, tahallul. Maka ada disebut rukun umroh. Harus tahu, rukun itu harus dilakukan dalam umroh. Kalau ditinggal, umrohnya tidak sah. Satu, rukun itu niatnya. Niat umroh harus benar. Ketika Bapak Ibu sampai di mikot, nanti akan dibimbing Ustaz untuk berniat. Ada ucapan, ada hati. Ya, yang sunnah ucapannya, tapi yang wajib di mana? Di hati. Meluruskan niat itu karena Allah. Sampai di mikot nanti yang di Yalamlam nanti dibimbing di atas pesawat, yang di Madinah nanti berangkat ke Bir Ali namanya. Tempat mikot daerah Madinah adalah Bir Ali. Ya, tempat mikot Indonesia adalah Yalamlam, sama dengan yang mikotnya dari Yaman. Kita melewatinya. Maka ketika sampai di Yalamlam, Ustaz bilang labbaik Allahumma umratan. Sama-sama. Dalam hati apa? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh. Yang di bid'ah juga sama. Atau nawaitul umrata wa akhramtu bihi lillahi ta'ala. Itu cahaya niat ihram untuk umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di hatinya harus benar-benar hilangkan semua keinginan, kecuali hanya satu, lillahi ta'ala. Itu satu, niatnya harus benar. Kedua, tawaf rukun. Apa itu tawaf Bapak Ibu? Tawaf apa itu? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari mana? Sudut Hajar Aswad. Berakhir di mana? Sudut Hajar Aswad. Ka'bah sebelah kiri kita, tidak boleh nempel di Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Itu harus penuhi syaratnya. Punya wudu, menutup aurat. Ya, itu syarat sahnya tawaf. Punya wudu, menutup aurat, memulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad dengan yakin 7 putaran. Yang boleh ragu, kalau ragu tambahkan. Kemudian Ka'bah sebelah kiri kita, tidak boleh nempel ke Ka'bah, harus di luar Ka'bah. Nggak boleh masuk gigi Ismail. Gigi Ismail menjadi bagian Ka'bah. Tawaf 7 kali, rukun namanya. Habis tawaf apa? Sa'i. Sa'i juga rukun. Sa'i dilakukan di mas'ah. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Di tempat kita diperintahkan bersa'i, yaitu sofa marwah. Dimulai dari sofa. 7 kali perjalanan. Sofa marwah dihitung sekali. Kembali dari marwah ke sofa jadi 2 kali. Berarti 7 kali mulai dari sofa, berakhir di marwah. Tuh. Kemudian apa? Tahallul. Apa itu tahallul? Bukan. Itu tinggal cuma ada 2, tahlik sama tafsir. Tahallul itu adalah dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika berihram umroh dengan menggunting rambut atau menggundulinya. Sunnahnya gundul. Yang gundul dengan yang digunting saja beda rahmatnya 3 kali. Bapak-bapak pilih yang mana? 4 orang. Pilih gundul apa pilih digunting aja? Oh, yang semangat tuh, insya Allah mabrur tuh. Wah, jangan dihalangi istrinya. Wah, nggak usah gundul, malu takut disebut ipin upin. Jangan gitu, semangatin. Gundul pak, dapat 3 rahmat, dengan 1 rahmat ya. Dapat doa. Ada doa tuh ada 2 ya, Ustaz. Ada Allahumma arhamna, ada Allah maghfir.
Allah bagi muhallikin, ada Allah marhamna lil muhallikin, ada 2 doa yang dibacakan Nabi. Tapi beda 3 banding 1, 3 kali doa baru wa mufassirin dan yang digunting juga. Jadi mohon sebaiknya Bapak pulang gundul. Buang tuh semua. Malas, galak, tidak jujur, pelit. Buang semua. Pulang jadi yang terbaik. Gitu. Istri jangan ikut-ikutan gundul. Cukup digunting saja. Baik ya, ta'alul. Kemudian tertib melakukannya. Dari mulai niatnya, kemudian tawaf, sa'i, ta'alul. Maaf Pak, saya ingatkan. Sekarang lebih panas, kata Ustaz Bawas, Guru Bawas. Dari jam 9 sampai sore itu panasnya 45 derajat. Alhamdulillah. Panasnya juga berarti di sana. Bisa aja menghilangkan panasnya nanti di mahsyar. Apalagi pas tawaf siang-siang, garing. Tapi nggak terasa kadang-kadang tiba-tiba selesai. Bisa selesainya. Padahal saya lagi menikmatin panas. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, panasnya pakai lip apa? Lip balm. Pakai kalau ke masjid pakai apa? Terus pakai itu Vaseline buat di paha pakai, di jari-jari kaki, di dalam, sebab kalau udah pecah kering. Kalau di paha pecah, karena ini kenapa pecah? Panas, lalu masuk ke hotel dingin Pak, lalu mandi kadang-kadang. Itu bisa iritasi kulit tipis, jadi pecah, jadi gatel merah-merah. Itu nggak apa-apa sebetulnya, pulang sembuh tuh. Karena kondisi kita kan ke masjid, di masjid kan dingin, keluar panas, masuk ke ruangan ber-AC lagi. Nah kadang-kadang ini iritasi ini, maka pakai Vaseline, harus rajin Pak, ya pakai Nivea, pakai ini, nggak apa-apa, untuk kesehatan biar tidak terganggu ibadah. Baik Bapak Ibu, nah itulah bagian rukunnya. Ada yang wajib dalam umroh, yang wajib dilakukan, harus dilakukan. Kalau ditinggal, umrohnya tetap sah, tapi bisa diganti dengan dam, bayar dam. Itu yang wajib. Ada 2 yang wajib, satu niat, kedua menjaga larangan ihram. Saya akan perhatikan dari rumah. Bapak Ibu nanti malam sholat taubat sebagai persiapan kita ingin diterima. Aku tidak banyak dosa, malu. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya, bersihkan sebagai siapa? Sholat taubat, sholatnya 2 rakaat. Mohon ampun, ya Allah ampuni dosaku. Aku menjadi tamu besok. Aku ingin kau ridho. Aku ingin kau terima. Aku ingin taubat. Aku ingin bisa berubah lebih baik. Terimalah aku ya. Mohon ampun dari dosa. Itu indah Pak. Dari situ sudah indah. Lalu ketika mau berangkat, yang berangkat sebelum subuh, sholat sunnah safar. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat tuh ya. Yang berangkat sebelum sholat subuh, sesudah sholat subuh, sebelum subuh tetap sholat safarnya. Jangan sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh tidak boleh melakukan sholat sunnah, kecuali sholat jenazah. Sholat ada sebab yang dibenarkan, yang dibolehkan. Maka sholat safarnya sebelum subuh. Tapi kalau sudah waktu duha ke sini, boleh sholat safarnya di waktu duha. Kemudian sholat safarnya 2 rakaat. Niatkan sholat safar karena Allah. Sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sunnah sesudah Fatihah al-Kafirun, rakaat kedua sunnah al-Ikhlas. Kemudian dari Bapak Ibu, kemudian doa silakan dengan bahasa sendiri. Ya Allah, aku akan berangkat ke tanah suci. Selamatkan aku, sampaikan ke tujuan, sampaikan ke kota Madinah, kota Mekah. Mudahkan perjalananku, lancarkan ya Allah. Mudahkan aku untuk beribadah di 2 tanah suci-Mu. Jauhkan aku dari segala gangguan, dari godaan setan, iblis dan yang lainnya. Aku benar-benar ingin beribadah kepada Allah. Tahu untuk kesiapan kita, harapan kita, keinginan kita. Allah hantarkan ya. Aku ingin menamatkan Al-Quran. Aku ingin paling tidak menyelesaikan 15 juz. Silakan niatkan. Dan ada usaha pasti sampai pada cita-cita kita. Kemudian jadikan perjalanan tobatku yang terbaik.
aku bisa berhijrah kepada kebaikan. Minta tuh sebelum berangkat. Ya Allah, kembalikan aku ke rumahku ini dan selamat, sehat, bertemu dengan anak-anak, keluarga dalam keadaan sehat selamat, dengan membawa ibadah umroh yang kau terima. Keluar rumah jangan lupa dengan tertib, jangan ada yang ketinggalan. Ya, netek jangan lupa, kalau sudah dikasih dari sekarang pakai. Kalau enggak nanti dikasih di bandara. Baca doa keluar rumah. Bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula. Alhamdulillah hafal semua. Sekali lagi. La haula wala quwwata. Dengan bismillah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Orang yang mengatakan itu saat keluar rumah dapat jaminan perlindungan Allah. Udita wa kubita wa wukita. Tuh, dia dalam petunjuk, dia dalam kecukupan, dan dia dalam perlindungan. Lalu para setan, iblis-iblis bubar, tidak bisa mengganggu. Apa kata iblis satu ke yang lainnya? Bagaimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi? Awas jangan lupa, ini kalimat penting untuk kita dapat jaminan perlindungan Allah. Sekali lagi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata. Sebelum berangkat jangan lupa mohon maaf. Yang masih ada kebencian tolong. Yang satu rombongan berangkat lalu ada si itu pakai ikut lagi, awas, dia nggak masalah, pasti merepotin kita deh. Tolong doakan semoga beliau tuh jadi baik, jadi solihah. Ada loh, Ustaz dia cerewet, kok di sini nggak cerewet ya? Ada yang begitu, karena dia sakit gigi. Betul, jadi berubah, bukan sariawan. Ya. Jangan su'udzon, husnudzon. Ustaz, saya berangkat sama suami. Alhamdulillah apa? Suami saya malah, Ustaz, belum tahu si Ustaz. Nah, malah begitu. Pasti ngerepotin. Saya jadi nggak bisa musuh ibadah. Kan ini suami mau ibadah, menyenangkan suami itu ibadah. Nyesel Ustaz, tahun ini berangkat sama ibu saya jadi nggak maksimal ke masjid. Ngurus ibu itu ibadah. Ketinggalan ke masjid lebih baik gara-gara ngurus ibu dulu daripada ke masjid meninggalkan ibu dikunci di kamar. Ibunya dikunci, dia ke masjid. Mana ibunya? Di kamar. Ustaz, kenapa? Habis lewat. Nah, ibunya menangis sendirian di kamar. Dosa, nggak dapat pahala. Ibunya bahkan bilang gini, udah kamu duluan ke masjid, biar ibu di kamar aja. Takut nyusahin kamu. Enggak bu, aku tungguin ibu. Ayo ibu nggak usah buru-buru, nggak apa-apa ketinggalan juga. Begitu, anak soleh, solihah. Wah, jadikan ibu yang dibawa menjadi pintu rahmat Allah, ridho Allah. Berapa juta orang yang ingin bersama ibunya. Berapa juta orang yang doa, malah yang bawa kesel, kan kata Allah murka. Berapa ribu orang yang ingin dengan suaminya, dengan istrinya, jadikan semua jadi ladang mendapatkan ridhonya Allah dalam kebersamaannya. Ini maaf-maafan sebelum berangkat. Maafin saya ya bu, bapak ini suka egois, suka marah-marah. Bisanya marah-marah bu, maafin bapak belum jadi suami yang baik, belum bisa membimbing ibu. Mudah-mudahan pulang umroh kita bisa berubah. Maafin ya bu, maafin ya. Jangan bilang, baru kali ini bapak minta maaf ya. Jangan bilang gitu, nanti malah ibu bilang, iya pak, ibu juga minta maaf, belum jadi seorang istri yang solihah, belum bisa melayani bapak dengan baik. Ya, banyak menentang bapak, banyak berantem kita. Maafin ibu, semoga ini umroh yang terbaik buat kita, semoga kita lebih baik ke depannya, menjadi contoh tauladan buat anak cucu kita. Gitu. Sampai itu pada rumah dan tujuan. Insya Allah lancar perjalanan. Sampai di bandara tadi sudah. Yang ke mana? Yang ke Mekah langsung sudah pakai bagian ihram bawahan, Ustaz. Yang ibu-ibu sudah dengan tutup aurat yang baik. Awas, ibu-ibu yang paling sering salah ini nggak pakai manset, Ustaz. Sehingga ketika angkat tangan, tangannya
lengan tangannya melorot, auratnya kebuka. Yang lucu, yang atas ditutup, yang ini enggak. Tolong pakai manset. Yang bagus manset tahu Bu? Yang itu yang baju lengan kaos lengan. Yang bagus tuh yang ada ikatannya di sini, yang bisa dicantolin di sini. Nah, maaf kayak ibu coba angkat. Nah, nggak kelihatan Bu. Nggak apa-apa. Tuh kan tertutup aurat. Jadi nggak melorot. Ya. Jadi tolong bapak-bapak beliin ibu-ibunya manset. Bapak-bapak nggak usah, ibu-ibu aja. Kemudian ibu-ibu, kadang-kadang rambut suka pada keluar. Pakai apa namanya? Ciput. Tolong, sudah beli ciput belum? Nah, besok jangan lupa dipakai pas berangkat supaya rambutnya tertahan, tidak pada berantakan. Tuh, kemudian kaos kakinya jangan yang pendek, yang ke betis. Kenapa? Ibu suka refleks kalau dari kamar mandi diangkat tuh, roknya sampai ke lutut. Nah, makanya tolong dijaga auratnya. Bapak-bapak paling tidak jaga jangan sampai kain ihromnya melorot. Apalagi lagi tawaf pas nengok udah nggak ada. Musibah besar. Baik, jadi besok pakai yang bagus. Nanti dicontohkan pakainya yang bagus. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah naik pesawat. Ya, baca doa. Naik kendaraan dari rumah baca doa. Doa sabarnya baca. Ada di buku. Mana bukunya? Belum dikasih? Belum? Ada muda, ada yang belum? Yang belum nanti minta. Ya. Nah, itu kayak gitu. Dibuka nanti dibaca. Gitu, ya. Baca doa tawaf sudah hafal? Besok gimana sih? Gimana sih? Enggak apa-apa. Nanti dikasih headset Bapak Ibu. Alat dengar ya. Nanti Ustaz pakai monitor. Nah, jadi Ustaz baca, Bapak Ibu ikutin. Ada 3 cara. Diikutin, mengaminkan atau doa sendiri. Nah, boleh. Ustaz nanti baca Allahumma imanan bika, Allahumma imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi 'ahdika. Nah, kadang-kadang kalau yang nggak bisa ini bahasa Arabnya susah, ketika bilang Ustaz wa wafa'an, wa fawawan, ya udah diulang 3 kali masih fawawan kali ya. Wa wafa'an, wa fawawan. Nanti dekat kita, jadi ganggu. Nah, kalau gitu daripada susah, amin aja. Amin. Allah kabulkan doa Ustaz dan juga untuk amin. Gitu. Kan boleh doa dongkleng, doa yang Ustaz baca daripada saat. Atau doa sendiri. Ya Allah, ampuni dosa istriku, dosa suamiku, dosa ayahku, dosa ibuku, dosa mertuaku, dosa orang-orang saudara-saudaraku. Ya Allah, ampuni segala dosaku. Ya, gitu ya. Putaran pertama, kedua, ya Allah jadikan rumah tanggaku bahagia, penuh barokah, sakinah, wadah, warahmah. Tuh, putaran ketiga, ya Allah jadikan anak-anakku soleh, si kakak biar lembut hatinya, biar bagus akhlaknya, biar mudah untuk baca Quran dan mengamalkannya. Ya Allah, bayangkan itu wajahnya satu-satu anak kita. Doa sambil tawaf. Ya Allah itu. Putaran keempat, ya Allah jadikan rezekiku lebih barokah, usaha suamiku lebih barokah. Ya Allah dengan rezekiku aku ingin bawa anak-anak ke sini, ke Mekah. Nah, boleh. Putaran kelima, ya Allah jadikan sore ini aku istiqomah, suamiku istiqomah, jadi tauladan buat anak-anakku. Ya, lebih istiqomah dalam kebaikan. Aku ingin meninggal husnul khotimah. Putaran keenam, ya Allah selamatkan aku, ibuku, suamiku, keluargaku ketika sakaratul maut. Selamatkan di alam kubur, selamatkan ketika di mahsyar, selamatkan di neraka, masukkan ke dalam surga. Putaran ketujuh, ya Allah banyak di antara teman-temanku nitip doa. Ya Allah maaf, catatannya ketinggalan ya Allah. Apa saya ambil dulu ya? Repot. Ya
Ya Allah kabulkan setiap orang yang menitip doa sesuai dengan hajatnya. Kau mata hajat mereka dan kabulkan, terimalah taubatku, terimalah taubatku, ampuni dosaku, kabulkan doa-doaku. Boleh Pak, boleh. Allah Maha tahu segala bahasa. Ya, paling tidak kan subhanallah walhamdulillah. Di rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik, maaf, naik pesawat. Di pesawat doa lagi doa sahabat. Ketika sampai di pesawat, tolong jangan lihat di monitor, kan ada monitor TV itu. Jangan sampai nonton film yang gak ada manfaat, bisa merusak hati. Yang rusak lagi, ibu nonton film, ustaz di belakang ibu. Kan nggak mau kelihatan. Jadi ikut nonton. Udah gitu dimatiin. Kasihan ustaz. Hah? Kenapa dimatiin? Nggak bohong bu. Harus serius. Paling tidak pakai baca Quran pula itu. Pakai tadarus sebelum tidur. Pakai zikir, pakai istighfar, supaya punya nilai. Sudah dari mulai rumah loh Pak, catatan nilai dari mulai langkah dari rumah itu sudah catatan nilai ibadah umroh. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, segera bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Ustaz, sampai kita akhirnya di Jeddah. Terus senang baru sampai di Jeddah. Jangan malah ngurusin bandara Jeddah. Ustaz, bandara Jeddah kotor banget ya. Ngapain mau orang ngurusin bandara Jeddah? Ya, terus kemudian nanti sampai di Jeddah harus tolong konsentrasi dulu pada bagasi. Kadang-kadang porter tuh boleh bawa bagasi kita keluar. Kadang-kadang jemaahnya yang harus bawa sampai di port, sampai dia X-ray. Nah, dibawa X-ray dan itu diambil tuh sama petugas. Nanti juga kondisi nanti disampaikan sama saya. Bu, udah langsung aja keluar. Ini ada yang ngurusin atau Bu, tolong dibawa dulu ya sampai ke X-ray. Paling tidak tas kecil harus diperhatikan. Gitu ya. Baik. Ini juga untuk di bandara, paling kali ke bandara mana? Cengkareng. Kalau memang ini Pak, sebaiknya tas-tas kecil juga dimasukkan di bagasi besok. Tapi tolong benar-benar yang diperlukan selama perjalanan dibawa dulu. Daripada ribet nanti, sebab travel seven itu kecil kalau itunya cabinnya. Nanti kadang-kadang kita masuk diambil shipping sama pramugari untuk dimasukkan bagasi, karena kalau dibawa nanti repot, nggak masuk semuanya di cabin. Jadi siapkan aja untuk dibagasikan. Insya Allah besok ada yang ngurus. Pak, punya saya bagasikan aja. Saya bawa satu aja gitu kalau ya. Berlima, berempat gitu kan. Ya, jangan masukin power bank tuh. Sebab power bank nggak boleh masuk di bagasi. Ya, boleh dibawa ke cabin. Ke cabin nggak boleh bawa cairan, nggak boleh bawa benda tajam. Boleh bawa power bank. Ke bagasi boleh masukin cairan dan benda tajam, tidak boleh masukin power bank. Tuh bedanya. Baik ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sepanjang perjalanan 9 jam pakai zikir sampai di Madinah atau di Jeddah, bersyukur kepada Allah agar Allah bukakan terus pintu kenikmatan. Kemudian Bapak Ibu yang ke Mekah sampai di Jeddah dalam kondisi baik. Maaf, ketika sampai di Wilayah, Bapak Ibu akan dibimbing niat sama Ustaz. Baik Allahumma umratan. Sebelum niat sudah nggak pakai apa? Ya, Bapak-bapak sudah nggak pakai dalam, hanya pakai 2 helai kain ihram. Ibu-ibu lengkap sudah pakai baju menutup aurat. Ya, itu sudah. Kemudian niat, baik Allahumma umratan. Sudah niat maka terkena larangan ihram. Untuk bapak-bapak tidak boleh berpakaian yang berjahit, yang membentuk ketubuh. Adapun tas pinggang, ikat pinggang, jam tangan yang berjahit boleh. Sendal yang ada jahitannya boleh. Ikat pinggang ada jahitannya boleh. Yang tidak boleh itu pakaian yang membentuk ketubuh yang dijahit, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menutup kepala. Jadi sebelum niat dicopot pecinya. Kemudian tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Sebelum niat copot kaos kaki. Sebaiknya sejak berangkat jangan pakai sepatu. Yang mau langsung ke Mekah pakai sendal biar nggak ribet. Kemudian untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan dalam keadaan berihram umroh. Baik. Untuk semuanya tidak lagi memakai wewangian. Jadi sebelum berangkat itu yang langsung ke Mekah mandi sunnah ihramnya di rumah. Sebelum berangkat mandi sunnah ihram, berwudu dengan sempurna, lalu mandi sunnah ihram. Mandi seperti mandi
junub ya, mandi sunnah ihram. Kemudian sudah selesai pakai itu apa tuh? Deodoran. Ya, pakai wangian di badan. Kuku kalau panjang dirapikan tuh. Kemudian bulu-bulu juga, bulu kepala dan bulu ketiak dirapikan. Itu sebelum berangkat. Bagi yang langsung ke Mekah. Baik Bapak Ibu. Bagi yang dari Madinah, nanti pada hari mau berangkat dari Madinah ke Mekah, lakukan mandi sunnah ihram di hotel. Rapikan kuku, bulu-bulu dan pakai wewangian di badan. Sunnah itu semua. Gitu ya. Karena sesudah niat, maka tidak boleh lagi memakai wewangian. Nggak boleh pakai tisu harum, nggak boleh pakai sabun. Awas, kadang-kadang refleks. Sampai di kamar buang air besar pakai sabun. Nah, lapor ke Ustaz tadi pakai sabun. Ada ketentuannya. Ya gitu. Kemudian Pak Ibu tidak boleh mencukur bulu-bulu selama dalam keadaan berihram umroh. Jangan sampai bapak-bapak sambil talbiyah labbaik Allahumma berhitung berapa rambut yang tercabut tuh, lapor sama Ustaz. Kemudian tidak boleh menggunting kuku atau mencopot kuku, tidak boleh mengganggu pepohonan, tidak boleh tidak boleh membunuh binatang buruan, wala fusuqa, tidak boleh berkata kotor, ya, tidak boleh berbuat maksiat, tidak jidal, tidak berantem, adu mulut. Awas, ini berat sekali. Bapaknya pantesan kata Ustaz berat ini sama istri ada masalah. Nggak boleh Pak, nggak boleh jidal, nggak boleh adu mulut selama dalam keadaan berihram umroh. Tidak boleh berhubungan suami istri dulu sampai tahallul. Tidak boleh menikah, jadi saksi nikah dan menikahkan. Itulah semua larangan-larangan selama berihram umroh sampai tahallul.